Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum kita mulai materi di video ini, saya menyertakan link yang ada di bagian bawah deskripsi. Di bagian bawah deskripsi ada link Telegram, link grup WhatsApp, dan link Instagram. Silakan teman-teman bergabung di link WhatsApp atau link Telegram karena saya akan banyak menyertakan video-video lanjutan dan materi-materi yang lebih detail pada grup Telegram atau grup WhatsApp. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya kita untuk menemukan buyer. Jadi kita akan khusus membahas cara menemukan pembeli dan cara meriset market dengan menggunakan Trade Map. Jadi Trade Map itu adalah sebuah platform yang dia memberikan kepada kita data-data untuk kita meriset market perdagangan internasional. Nah, jadi Trade Map itu selain memberikan kita data-data untuk riset kita di perdagangan internasional, dan juga di Trade Map itu kita juga dapat mengetahui perusahaan mana saja yang melakukan transaksi untuk barang yang kita riset di Trade Map. Oke, langsung saja kita akan membuka Trade Map. Silakan teman-teman ketik trademap.org. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, sebelum teman-teman meriset di trademap.org, teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu supaya teman-teman dapat melihat data perusahaan yang ada pada Trade Map yang teman-teman riset mengenai barang yang ditransaksikan oleh perusahaan atau negara tersebut. Oke, sekarang kita lihat di sini ya, kita sudah masuk pada platform Trade Map. Nah, pada platform Trade Map ini kita dapat meriset ekspor dan impor, aktivitas ekspor dan impor berdasarkan negara, berdasarkan produknya. Nah, ini seperti ini contoh tampilannya. Sekarang kita akan coba meriset mengenai singkong. Jadi kita akan coba mengetahui singkong itu eksportirnya terbesar dari mana, importirnya terbesar siapa, negara mana, dan kita nanti akan melihat negara yang potensial untuk kita sasar sebagai market dari singkong dari data yang sudah kita dapatkan di Trade Map, serta mencari tahu siapa sebenarnya perusahaan yang mentransaksikan untuk produk singkong tersebut. Oke, ini kita coba setel import. Nah, karena kita ingin mengetahui negara mana yang pengimpor singkong. Kita tulis di sini cassava. Nah, ini akan muncul HS code beserta kategori apa yang sekiranya cocok dengan kata-kata cassava. Kita pilih yang paling atas karena ini yang paling cocok dan berhubungan dengan singkong. Oke. Nah, ini kita kosongi dulu. Nah, kita akan mencari berdasarkan negara mana pengimpor singkong terbesar. Nah, di bawah sini menunjukkan mengenai indikator perdagangan, mengenai transaksi tahunan, bulanan, lalu dan juga ini mengenai perusahaan mana yang mentransaksikannya. Nah, sebaiknya kita dalam meriset pasar kita klasifikasikan dulu berdasarkan negaranya. Ini berarti kita set country. Lah kemudian kita cari nih bagaimana sih
ibaratnya transaksi tahunan mereka, siapa yang paling tinggi dan siapa yang sampai yang paling rendah. Kita klik di sini. Oke. Nah, di sini sudah muncul data-data yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa lihat di sini, ya kan? Value impor dari 2016 sampai 2020. Nah, untuk nilai impor ini, ini adalah nilai impor yang terekam oleh TradeMap, dan saya sangat yakin bahwa sebetulnya nilai impornya jauh di atas ini, karena tentu transaksi-transaksi yang tidak terrecord itu sangat banyak sekali, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa importir singkong itu terbesar adalah China, kedua Thailand, ketiga Vietnam, keempat USA, kelima Korea, sampai akhirnya di negara Chili. Nah, ini sebetulnya masih banyak ya halaman-halaman yang bisa kita buka, cuman kita cari yang di halaman paling depan saja. Nah, sekarang untuk menyasar market, yang pertama kita perlu pertimbangkan adalah kemampuan kita menemukan barangnya. Kemampuan kita menemukan barangnya dan kemampuan kita dalam menentukan standarisasi barangnya. Misalnya ini, sebagai contoh, ketika kita melihat data di sini, pertama adalah China, kedua Thailand, Vietnam, Amerika. Kita boleh saja dalam artian menyasar market-market yang seperti Amerika, China itu, tapi kita harus mempertimbangkan beberapa hal itu tadi. Yang pertama, kita bisa mempertimbangkan bagaimana psikologis persaingan pasar di sana. Nah, yang kedua mengenai bagaimana kita bisa menyiapkan standarisasinya. Kalau saya lebih cenderung akan mengambil satu negara-negara yang mungkin untuk di awal ini saya akan mengambil negara-negara yang dimungkinkan untuk dia standarnya tidak terlalu tinggi seperti itu. Nah, kalau dari sini, dari kelima besar data ini, yang saya pilih adalah Korea Selatan nomor 5. Kenapa saya tidak memilih di China? Yang pertama, China ini pasar terbesar untuk singkong menurut data TradeMap. Nah, ketika pasar itu besar, pastinya pemasoknya di sana juga sudah sangat banyak sekali, seperti itu. Yang kedua, mengapa saya tidak memilih Amerika Serikat? Kalau di awal-awal, kenapa saya tidak memilih Amerika Serikat? Karena yang pertama, Amerika Serikat pasti akan memiliki standar yang tinggi, apalagi kalau ujung-ujungnya produk dari singkong ini akan diolah menjadi produk pangan, seperti itu. Jadi karena dua pertimbangan itu, saya memilih di Korea gitu. Karena pertimbangannya, yang pertama, tentu diharapkan dengan pertimbangan dua hal mengenai kenapa saya tidak memilih China dan Amerika Serikat, karena memang persaingan pasar, walaupun pasarnya besar, persaingannya juga pasti lebih besar. Yang kedua, mengenai standarisasi, saya coba klik Korea. Nah, ketika kita sudah mengklik Korea, maka di sini akan dijelaskan bahwa di Korea ini eksportirnya, ya kan? Eksportirnya ini dari negara mana saja, seperti itu. Nah, dia impor dari negara mana saja, eksportirnya siapa saja, dari negara mana saja maksudnya gitu. Nah, di sini ternyata terbesar adalah dari Vietnam, kedua Thailand, ketiga Filipina, baru keempat Indonesia, yang mana menurut data TradeMap tidak terrecord untuk
nilai impor dari Indonesia di 2020. Nah, di sini pun juga bisa memperlihatkan seberapa besar potensi negara kita untuk masuk ke sana, seperti itu. Nah, di sini kita akan bisa menemukan data siapa sih sebenarnya perusahaan yang mengimpor atau melakukan transaksi di produk singkong ini. Nah, kita bisa klik pada bagian company. Kita klik pada bagian company. Nah, di sini akan segera muncul data-data yang bisa kita manfaatkan. Nah, dari perusahaan ini akan diklasifikasikan sebagai sub-sub kategori lainnya. Ini seperti produk kategori singkong, ini sayur-sayuran akar atau sayur-sayuran umbi ya. Nah, ini dan kategori-kategori yang lain. Nah, kita bisa klik dari data-data yang ditampilkan di trade map ini. Siapa perusahaannya? Kita klik di bagian cassava. Akan muncul. Nah, inilah menariknya di trade map ya. Jadi di trade map itu menariknya, selain ada data perusahaan, di sini juga terdapat data yang menurut saya sangat detail. Kita klik di sini di Hale General Corporation. Nah, di sini data telepon pun ada seperti itu. Nah, jika teman-teman lebih suka melakukan penawaran barang dengan telepon, ini sudah bisa langsung dilakukan seperti itu. Ini tidak tercantum data websitenya ya. Nah, kita coba klik yang kedua di Korea Feed Association. Nah, ini sepertinya di Korea Feed Association ini semacam organisasi yang mewadahi impor untuk produk yang berhubungan dengan singkong. Nah, ini di sini malah sampai tertulis websitenya, jadi kita juga bisa kunjungi websitenya. Kita kunjungi websitenya. Kita coba klik yang terakhir. Ini sepertinya langsung perusahaan ya. Nah, terdapat nomor telepon juga. Kita klik juga website perusahaannya. Ini yang Korea Feed Association tadi. Nah, di sini malah terdapat member-member perusahaan yang teman-teman bisa eksplor lebih dalam lagi. Lengkap juga dengan nomor teleponnya. Sangat lengkap ya. Nah, sepertinya kalau untuk singkong yang berhubungan dengan Korea Feed Association ini, itu sepertinya penggunaannya adalah untuk pakan ternak ya. Kita coba cek di perusahaan ini. Wah, ini bahasa Korea ternyata. Nah, di sini setidaknya terdapat email yang bisa teman-teman rekap dan nomor telepon yang bisa teman-teman rekap. Nah, inilah gunanya trade map dan asiknya trade map. Jadi dia sedetail itu memberikan data perusahaan yang bisa kita eksplor lebih jauh lagi. Di sini email tersedia, nomor telepon tersedia, fax tersedia. Termasuk di sini ketika dihubungkan dengan Korea Feed Association. Wow, sangat banyak ya mengenai data-data yang ditunjukkan di Korea Feed Association. Teman-teman bisa langsung browsing data-data ini di Google, teman-teman cari websitenya, dan teman-teman cari email-email yang dapat dihubungi melalui email. Kalau teman-teman bisa langsung menghubungi melalui telepon, itu bahkan lebih baik lagi menurut saya, karena akan lebih cepat direspon.
Nah, sangat banyak sekali data yang bisa dikumpulkan dari Trade Map. Nah, itulah keunggulan dari Trade Map yang bisa kita manfaatkan sebagai platform untuk meriset pasar. Kemudian kita bisa coba meriset mengenai negara kita sendiri ya. Di produk singkong ini, negara kita itu ekspor kemana saja, seperti itu. Kita coba ya, Indonesia, kita rubah ke Indonesia. Kriteria ini kita rubah menjadi ekspor. Oke. Nah, di sini pun akan muncul negara kita ini ekspor dari produk singkong ini itu kemana saja. Nah, ternyata memang terbesar juga ke China, kedua Vietnam, Thailand, dan keempat ke Amerika. Kita bisa rubah di trade indicator ini ke transaksi tahunan. Jadi kita rubah menjadi yearly time series, sehingga kita bisa memantau ekspor kita itu dari tahun ke tahun itu paling banyak kemana. Nah, ternyata ke China, Vietnam, Thailand, United States, dan ke Belanda, seperti itu. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman rekap hasil dari riset teman-teman. Di video selanjutnya saya akan membahas mengenai platform lain yang bisa kita gunakan untuk meriset pasar dan menemukan pembeli. Dan juga di video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara kita memprospek baik melalui email maupun melalui WhatsApp atau platform komunikasi lainnya, sehingga teman-teman bisa langsung mempraktekkan apa yang teman-teman dapat dari video kali ini. Terima kasih, salam ekspor.